Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo. Ya, halo, tolong buka kamera cantik. Dan apa itu yang berisik-berisik itu? Bentar ya, Bu. Ya, silakan buka kameranya. Sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan template itu kan. Pertanyaan ya kayak apakah Tuhan mati, apakah Tuhan mati di salib, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanya-tanya itu berulang-ulang sekali. Bukan gitu. Tadi kan saya sudah jelasin Wahyu 1 17 sampai 18. Itu Tuhan sendiri loh yang berfirman. Akulah yang awal dan akhir. Yang awal dan akhir itu siapa? Kan hanya Allah itu sendiri. Gak pernah yang awal dan akhir itu disematkan untuk malaikat dan nabi. Ya, silakan. Ini sebagai gimana ya, Mbak, ya, Bu, pertanyaan ini? Yang tadi dibilang Bapak itu, Abang itu tadi, kenapa sih Yesus itu yang mati di kayu salib itu Tuhan atau manusia gitu? Enggak, kamu sekarang ada pertanyaan enggak yang naik ke sini yang bertanya? Oh, iya, pertanyaanku juga sama sistemnya yang dibilang Abang itu tadi. Kamu agama apa? Saya Kristen juga. Kristen. Kamu percaya enggak Yesus Kristus itu Tuhan Allah dan Bapa yang tertulis di 2 Tesalonika 2:16? Saya percaya 100% bisa manusia Yesus itu adalah setengah manusia, setengah Tuhan. Karena kenapa? Setengah manusia, setengah Tuhan. Iya, kenapa kita bilang setengah manusia, setengah Yesus? Karena kenapa? Tuhan, karena dia yang dipakainya adalah pakai data. Di mana Tuhan setengah Tuhan, setengah manusia, setengah Tuhan? Dengarkan ya, Bu, yang dipakainya kan adalah tubuh manusia. Pakai data dan dalil. Oke. Terus yang ada di dalamnya adalah roh Tuhan. Berarti Tuhan Yesus itu kayak kesurupan roh gitu, ada yang roh di dalam dirinya. Bukan gitu, Bu. Kan jadi pertanyaanku kan cuma gampang kali loh. Seandainya itu kan yang dipakainya sekarang, ibaratnya kita manusia biasa kan, Bu. Kita kan bisa aja seandainya roh itu masuk. Susah Kak Denom dari jadinya nih Kak. Itu, Bu, yang pertanyaanku. Nggak ada di dalam Alkitab tertulis Tuhan Yesus setengah Tuhan, setengah manusia. Udah kayak mohon maaf ya, kamu jangan deskripsikan Tuhan itu kayak siluman lah, kayak dewa Zeus itu setengah manusia, setengah dewa. Nggak boleh gitu. Ya, enggak sih, cuman saya sebagai belajar saya gitu kan. Kenapa sih memangnya yang dipakai Yesus itu kan tubuh manusia yang ada di dalamnya, aku percaya itu adalah dia bukan memakai tubuh manusia, dia datang dengan tubuh dan darahnya sendiri. Berarti tubuh Yesus itu Tuhan sendiri gitu. Tuhan sendiri yang mengatakan di sini Alkitab mengatakan kematian Tuhan. 1 Korintus 11:26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di sini kematian Tuhan, nggak ada di sini tertulis kematian setengah Tuhan, setengah manusia sampai Ia datang, nggak ada. Iya, memang itu Tuhan Yesus itu mengatakan sebagai umatnya itu sebagai kita pengikutnya yang makan roti dan anggur adalah itu tubuh Tuhan. Iyalah. Itu kan sebagai sebagai pendata kita, sebagai tanda kita sebagai pengikut Kristus. Iya, Tuhan Yesus Kristus datang dengan tubuh dan darahnya sendiri. Makanya darah Kristus itu kudus, suci, mulia, agung. Iya, betul. Ya udah, kalau betul ya sudahlah, imanilah bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamatmu ya. Tuhan Yesus adalah segalanya bagimu. Tolong ya, siapa namamu cantik? Rina. Ya, Rina, tolong baca Alkitab sungguh-sungguh. Kamu udah menikah belum? Belum. Nah, ini saran ya buat anak-anak muda, jangan pernah berpacaran sama yang beda iman. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus oleh karena laki-laki atau perempuan. Secantik apapun dia, seganteng apapun dia, sekaya apapun dia, jangan pernah jual Tuhan Yesus oleh karena harta,
wanita, dan tahta atau pasangan. Ngerti, Rina? Iya, Bu. Nah, tolong baca kitab sungguh-sungguh ya. Dan Iya. tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Karena untuk apa kita mempunyai seluruh isi dunia ini, tetapi kita kehilangan Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Ya, berarti. Assalamualaikum Kak Mikana. Oh, waalaikumsalam Bang. Silakan Bang Opik, ada yang mau ditanyakan? Ya, sharing-sharing saja ya. Dan mohon maaf kalau saya tidak punya cukup data untuk membantah Kak Mikana yang sudah malang melintang di dunia permayaan. Ya silakan, saudaraku, apa pertanyaannya? Ya, ramai benar. Mau dimulai dari mana ya tentang keilahian dari Nabi saya itu? Nabi saya? Ya, Nabi Isa maksudnya. Nabi Isa? Ya, Nabi Isa itu saya imani sebagai seorang nabi. Kalau di Kak Mikana sendiri gimana? Setujukah Isa saya sebut sebagai nabi? Ya setuju saja, itu kan nabimu. Nabi Isa mau nabimu kah, mau siapamu, terserah dirimu. Karena Nabi Isa itu bukan siapa-siapa saya, bukan Tuhan saya, bukan Nabi saya, bukan saudara saya. Dan saya tidak percaya sama Nabi Isa di dalam kitabmu, saudaraku, mohon maaf. Untuk Yesus sendiri itu namanya siapa, Kak? Kalau boleh tahu. Ya, nama Yeshua HaMashiach itulah nama proper name dari Tuhan Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi. Namanya Yeshua HaMashiach, Jesus Christ. Bukannya julukan ya? Bukan julukan, tapi itu proper name. Itu nama diri dari Tuhan semesta alam. Makna dari proper name itu apa kalau bukan julukan? Proper name itu nama diri. Bingung dia. Kalau ibunya namanya kan Maria. Bingung Kak? Namanya di distrik capilnya Romawi itu Yeshua HaMashiach, Bang, bukan Isa. Jadi namanya tuh Yeshua HaMashiach. Nama KTP-nya tuh Yeshua HaMashiach, bukan Isa. Oh, Yeshua HaMashiach ya. Iya. Itu bahasa sono ya? Ya, bahasa. Kalau Isa kan bahasa lain. Ibrani. Jadi kalau di sini kita letakkan berarti beda ya antara Isa dan Yeshua HaMashiach sendiri itu. Emang menurut kamu Yeshua HaMashiach itu adalah Nabi Isa? Iya, karena kalau tanggal berapa itu Desember itu kan kenaikan Isa Al-Masih. Oke, kalau memang Yeshua HaMashiach itu Nabi Isa ini lahir di bawah pohon korma di negara mana? Setahu saya, karena saya awam banget Kak, kalau masalah debat pasti saya kalah. Loh. Tetapi kamu mengatakan Nabi Isa itu adalah Yeshua HaMashiach. Lalu kalau kamu menyimpulkan itu sama, ya kamu harus bertanggung jawab dong. Iya, sepengetahuan saya kan yang disembah orang-orang Kristen kan Nabi Isa. Saya nggak pernah menyembah Nabi Isa. Saya nggak pernah berdoa dalam nama Nabi Isa. Oh gitu, berarti konsepnya sudah beda jauh ya? Ya sudah jauh lah, Nabi Isa aja, ibunya kan Siti Maryam. Siti Maryam saudara perempuan Harun. Ada di sana itu nama Siti itu ada Kak? Kan nggak ada bukan juga. Di dalam kitabmu saudaraku. Iya, Isa bin Maryam. Iya, Nabi Isa itu kan Isa ibunya Siti Maryam. Aduh, kayaknya nggak paham juga deh ya. Nabi Isamu itu kan ibunya Siti Maryam. Maryam sajalah. Iya, dia saudara perempuan Harun. Ayahnya adalah Imran, ya. Nah, sedangkan di dalam fakta sejarah Israel yang bernama Maryam atau Miriam, saudara perempuan Harun dan ayahnya adalah Amram, itu di zaman Nabi Musa. Tuhan Yesus berkenosis bukan di zaman Nabi Musa. Berkenosis artinya ketika dia datang menyatakan diri dalam rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu di
abad pertama di 0 Masehi, bukan di zaman Nabi Musa. Di situ aja udah berbeda. Bagaimana mungkin kamu samakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa? Ini jauh ya, ininya ya, konsepnya. Ya jauh lah. Kalau nggak salah Terus itu tentang- nama bapaknya Bunda Maria itu Santo Yoakim Kak ya? Bukan Imran ya? Bukan Imran. Iya, bukan. Imran Beda- Imran beda bapak berarti ya. Nama bapaknya beda berarti ya. Iya, makanya kan Tuhan Yesus Kristus kan bukan Nabi Isa. Orang Bunda Maria bukan Siti Maryam. Itu butuh Mas Optik. Nama bapaknya. Iya. Nama bapaknya. Iya, beda. Kak. Iya, Yoyakim. Terus alasan apa yang menyebabkan sampai si Yesua Hamasyah tadi memilih si Maryam ini untuk dijadikan dalam tanda kutip ibunya? Jadi gini, bukan dijadikan ibunya. Tuhan Yesus memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Karena Bunda Maria ini, dia adalah perawan. Perawan suci. Dia adalah suku Yehuda. Sebab dari suku Yehuda memang akan datang Mesias. Itu Nah, kabarnya makanya, dari mana itu? ya dari Alkitab lah. Maksudnya sebelumnya di Taurat juga dijelaskan seperti itu. Iya, di Yesaya 7. Petunjuk-petunjuknya. Iya, Yesaya 7 ayat 14 sudah diberitahukan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, Bunda Maria lah yang terpilih menggenapi nubuatan ini. Makanya Bunda Maria memuji memuliakan Tuhan Yesus Kristus yang sebagai juru selamatnya, dan dia adalah wanita yang paling berbahagia dan paling beruntung di seluruh dunia ini. Di Lukas 1 ayat 46 sampai 56, Bunda Maria memuji memuliakan Yotevave Elohim, juru selamatnya, karena dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib kepadanya. Dia terpilih, wanita yang terpilih. Makanya Bunda Maria mengatakan, dia adalah perempuan yang paling berbahagia. Segala keturunan akan menyebut dia berbahagia. Punya saudara enggak, Kak, itu? Ya, seperti itu ya. Si Yesua itu. Yesua masih itu Allah itu sendiri yang datang ke dunia. Atas kehendaknya sendiri memilih Maryam, Bunda Iya, Maria. Itu kehendaknya di sendiri. Suku Yahudi ya. Iya, suku Yehuda. Yehuda apa bedanya dengan Ya, Yahudi? makanya Maria itu suku Yehuda, sedangkan Siti Maryam itu kan saudara perempuan Harun. Nah, yang kita tahu Harun itu kan suku Lewi. Iya. Sekarang Yehuda sama Yahudi itu apa perbedaannya? Yahudi itu berasal dari suku Yehuda. Suku kata saja Ya. berarti ya. Mereka disebut Yahudi itu sejak pembuangan di Babel. Di Babel mereka disebut Yahudi yang berasal dari suku Yehuda. Jadi Yahudi itu bukan agama tapi etnis. Oke, Terus seperti gimana itu ya. Silsilah tentang masa-masa remaja Yesua Hamasyah sendiri itu. Di usia 15 tahun sampai 24 tahun itu kemana? Yang jelas ketika dia datang berkenosis ke dunia dalam rupa manusia, dia ada di Israel sampai umur 33, lalu dia disalibkan, mati dan bangkit pada yang ketiga. Karena Itu Tuhan Yesus dikatakan terbukti. di Bible sendiri juga enggak? Iya, Ada kisahnya. ada. Kamu bacalah kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di situ sangat banyak, sangat jelas tentang Tuhan Yesus ya. Oke, saudaraku, terima kasih ya. God bless you. Para penonton sekalian, dalam video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini ada pernyataan dari seorang wanita yang beragama Kristen tentang Yesus itu adalah setengah manusia dan setengah Tuhan. Dan Mihana pun bingung ada hal seperti itu dan menyuruh wanita itu menyebutkan dalil di Alkitab yang mengatakan itu. Mihana tidak setuju dengan pendapat dari wanita itu dan bilang jangan mendeskripsikan Yesus itu seperti siluman, namun wanita itu menjawab bahwa itu sesuai yang dia pelajari, mungkin. Ini dipelajari wanita itu di gereja dan pendetanya yang mengajari seperti itu. Inilah yang sering ditemukan bahwa konsep ketuhanan dalam
Internal Kristen sendiri berbeda-beda padahal kitab sucinya bersumber yang sama yaitu Alkitab. Silahkan para penonton memberikan tanggapan di kolom komentar tentang hal ini. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. 1 Korintus pukul 11.26 Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Yesaya pukul 7.14 Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lukas 1, lihat perikopnya di ayat 46-56.